Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi fikih bab 4 tentang sholat dalam keadaan darurat ya. Yang sebelumnya kita telah pelajari tentang sholat jamak, sholat qashar dan jamak qashar. Hari ini kita akan mempelajari tentang sholat dalam keadaan sakit dan sholat di kendaraan. Sholat dalam keadaan sakit. Orang yang sedang sakit harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu selama akalnya atau ingatannya masih normal. Nah, cara melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Jika tidak mampu duduk, maka boleh berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak mampu berbaring, maka boleh terlentang. Tata cara sholat dalam keadaan sakit ya. Yang pertama, cara sholat dengan duduk. Yang pertama, duduknya dengan iftirosh ya, duduk tasyahud awal. Ini kalau memang memungkinkan bisa duduk iftirosh. Kalau memang tidak bisa dilipat kakinya, mungkin bisa saja diselonjorkan kakinya. Kemudian yang kedua, semua bacaan dan gerakannya sama dengan sholat dalam keadaan berdiri. Nah, kecuali gerakan ruku ya. Jadi bisa membungkukkan badannya sekedarnya. Kalau memang sujudnya tidak bisa disempurnakan dengan sujud seperti biasa, mungkin bisa dilakukan ruku yang agak rendah, membungkukkan badannya daripada gerakan ruku tadi. Kemudian cara sholat dengan berbaring atau tidur miring. Nah, yang pertama, berbaring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Jadi posisi kepalanya di sebelah utara dan kakinya di sebelah selatan. Semua bacaan sama dengan bacaan sholat dalam keadaan berdiri. Nah, namun gerakan seperti ruku, i'tidal, sujud, dan yang lainnya cukup memberikan isyarat dengan kepala atau isyarat dengan kedipan mata. Selanjutnya, cara sholat dengan terlentang. Nah, kedua kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap kiblat. Nah, jadi ini posisinya kakinya di sebelah barat, kepalanya di sebelah timur. Nah, bacaan sholatnya sama dengan bacaan dalam keadaan normal. Gerakan seperti ruku, i'tidal, sujud, dan lainnya cukup memberikan isyarat dengan kepalanya atau isyarat dengan kedipan mata. Nah, tentu sebelum sholat harus bersuci terlebih dahulu. Nah, jika masih bisa berwudu, maka berwudu. Misal kalau memang tidak mampu sendiri, bisa diantar oleh saudaranya atau suster kalau lagi di rumah sakit. Namun jika tidak bisa berwudu, misalkan air dengan kena air takutnya nambah sakit, nah maka boleh bertayamum dengan debu yang suci di sekitarnya. Selanjutnya, sholat di dalam kendaraan. Untuk melakukan sholat di dalam kendaraan disesuaikan dengan jenis kendaraan yang ditumpanginya ya. Kalau misalkan kapal ya, itu kemungkinan bisa berdiri. Tapi kalau misalkan di bis atau di pesawat yang tidak memungkinkan untuk berdiri, boleh sebisanya, yaitu duduk. Nah, boleh nih dicontoh di dalam gambar. Nah, tata cara sholat dalam kendaraan. Yang pertama, berusaha menghadap ke arah kiblat ketika takbiratul ihram. Ini jika memungkinkan ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk bisa dihadapkan ke arah kiblat, ya tidak apa-apa, sesuai dengan arah lajunya kendaraan. Diniatkan saja, karena dalam sholat kan ada mustaqbilal kiblah, ada anillahi ta'ala. Nah, dan pada hakikatnya kemanapun kita menghadap, di situ ada Allah. Kemudian yang kedua, berusaha berdiri. Ini jika memungkinkan, tadi disesuaikan dengan kendaraannya. Kalau memang bisa berdiri, maka berdiri. Kalau tidak, maka boleh duduk. Kemudian jika memungkinkan untuk berwudu ya sebelum sholat, maka berwudu ya. Misalkan kalau memang ada toiletnya, itu ada airnya, silahkan boleh berwudu. Tapi kalau memang tidak mendapatkan air, maka boleh bertayamum. Nah, tujuan diperbolehkannya mengerjakan sholat seperti ini, seperti misalkan tadi boleh duduk, boleh berbaring, terlentang, atau di dalam kendaraan, yaitu agar manusia selalu ingat kepada Tuhannya, baik dalam keadaan sakit maupun dalam kendaraan atau dalam berbagai keadaan sulit lainnya. Itulah tadi penjelasan tentang sholat dalam keadaan sakit dan sholat di dalam kendaraan. Selebihnya silahkan dipelajari lebih lanjut dan
nanti insya Allah kita praktekkan jika memungkinkan. Terima kasih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.